Nah sebenarnya nih syariat Islam yang kayak begini nasehatin, peringatkan, bubar. Kenapa? Kalian mengganggu ketertiban dan maslahat umum. Masih nggak bubar, bubar, perintahkan lagi. Masih nggak mau, bubar, perintahkan lagi. Nggak mau 3 kali, tumpahin darahnya. Video ini memang video lama, tetapi bagi kami di sini menerangkan 2 poin. Yang pertama, video ini menjelaskan dan menerangkan wajah asli dari Ustadz Riyad Bajri. Pemikiran Ustadz Bajri ini sangat ngeri sekali, mengerikan. Pemikirannya tidak jauh beda dengan Wahabi-Wahabi garis keras yang sedikit-sedikit menumpahkan darah, sedikit-sedikit bunuh. Ini luar biasa mengerikan. Dan yang kedua, barangkali yang bisa kami ambil poinnya adalah Ustadz Bajri ini kurang di dalam memahami konsep fikih, terutama di dalam masalah bughat dan khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu video yang diunggah 5 tahun yang lalu, Ustadz Riyad Bajri mengatakan dan berpendapat bahwa demo itu haram, bukan ajaran Islam. Bahkan kalau ada orang yang tetap maksa demo, setelah disuruh pulang tetap demo, maka kata Ustadz Bajri ditumpahkan saja darahnya. Kenapa demikian? Karena menurut Ustadz Bajri ini, orang yang demo itu adalah khawarij dan bughat. Bughat ini bisa kita terjemah sebagai pemberontak. Jadi menurut Ustadz Bajri ini, orang yang demo, melakukan demonstrasi itu adalah khawarij dan bughat, dan pemberontak, sehingga boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan di akhir video, Ustadz Bajri ini menjelek-jelekkan demokrasi, yang dimana konsep demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat, dipilih oleh rakyat. Kata Ustadz ini, negara Indonesia ini tidak bersistem seperti sistemnya Islam, akhirnya amburadul seperti ini. Ada demo, ada unjuk rasa, dan seterusnya. Lebih jelasnya berikut ini videonya. Tumpahin darahnya. Ini sampah masyarakat. Tumpahin darahnya biar cepet. Khawarij kok bughat. Baik, untuk menanggapi dari video tadi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya yang ingin kami sampaikan fokus kepada tumpahkan darah ya. Cuma mungkin ada baiknya juga kami mengulas sedikit tentang demo itu, hukum demo. Menurut Ustadz Bajri ini, demo itu hukumnya haram. Sebenarnya demo haram itu bisa kita lihat di dalam fatwa-fatwa ulama Saudi. Di Saudi itu memang bisa kita maklumi, di sana demo itu haram karena memang sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu sistem pemerintahan kita adalah demokrasi, di mana melakukan demo, unjuk rasa itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya di negara Indonesia diperbolehkan melakukan demo, melakukan unjuk rasa, dan itu bisa kita katakan di antara pilar demokrasi, yaitu adanya demo dari masyarakat, adanya unjuk rasa dari masyarakat. Karena hal itu berarti ada aspirasi, ada hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat, dengan diantara caranya adalah dengan demo. Melakukan demo atau unjuk rasa itu jangan diartikan sebagai memberontak kepada pemerintah. Jadi jangan pakai dalil al-khuruj alal imam, keluar kepada pemimpin. Itu salah alamat, salah konteks. Kalau al-khuruj alal imam itu memang di dalam kajian-kajian fikih itu memang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena artinya adalah memberontak. Artinya adalah menandingi pemerintah yang sah. Sedangkan orang yang demo, orang yang melakukan unjuk rasa itu bukan untuk memberontak, tetapi menyuarakan keinginan dari masyarakat. Nanti diterima atau tidak, dikabulkan atau tidak oleh pemerintah ya tidak masalah. Itu kan memang proses kita bernegara, proses kita berdemokrasi. Dan di dalam dalil-dalil nggak ada larangan untuk melakukan demo, nggak ada larangan. Paling nanti dalilnya memakai konsep bahwa kita itu harus taat kepada pemerintah. Tetapi kan di sini masalahnya di Indonesia itu nggak ada larangan dari pemerintah untuk melakukan demo. Artinya apa? Melakukan demo di Indonesia itu boleh-boleh saja dan tidak menentang pemerintah. Tentu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh undang-undang di dalam negara Indonesia. Selanjutnya ya, sistem pemerintahan yang menggunakan kerajaan itu bukan sistem Islam.
Dan sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada sistem baku di dalam bernegara. Di dalam Islam itu kita hanya diwajibkan untuk memilih pemimpin. Cuma sistemnya itu tidak ada sistem baku. Di antara buktinya adalah pemilihan dari 4 khalifah ar-rasyidah, pemimpin yang terbaik di dalam Islam. Mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali, itu sistem pemilihannya berbeda. Di masa Sayyidina Abu Bakar terpilih berdasarkan musyawarah. Sayyidina Umar terpilih berdasarkan langsung ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan begitu seterusnya, berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa sistem bernegara itu memang tidak ada sistem baku di dalam Islam. Oleh karenanya, sistem negara kita menggunakan demokrasi itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja, dan tidak perlu disalahkan, dijelekkan. Apalagi misalnya ingin diganti dengan sistem yang lain. Gak bisa seperti itu. Karena Indonesia walaupun menggunakan sistem demokrasi sudah terbukti bahwa kita bisa hidup dengan tentram, hidup dengan nyaman, semua agama bisa melaksanakan keyakinan masing-masing. Selanjutnya yang ingin kami soroti, dan menurut kami ini yang paling penting karena memang sangat membahayakan bagi kita dalam bernegara. Ya sebenarnya gini, jika ada orang berfatwa atau berpendapat bahwa demo itu haram, ya monggo silahkan, tidak masalah. Cuma yang bermasalah itu ketika dia berfatwa dan menegaskan bahwa orang yang demo dan memaksa melakukan demo maka harus dibunuh, ditumpahkan darahnya. Ini yang bermasalah. Lalu konsep yang dipakai untuk membunuh dan menumpahkan darah orang yang demo adalah konsep bugot atau konsep khawarij. Maka kami tegaskan bahwa orang yang demo, orang yang unjuk rasa itu bukan bugot, bukan khawarij. Ustadz yang menyamakan orang yang demo dengan bugot itu salah alamat bro, salah konteks. Karena orang yang demo itu bukan pemberontak sehingga bisa disebut dengan bugot, bukan bro. Oleh karenanya penting bagi kita untuk tahu apa sih yang dimaksud bugot. Nah ini ada di dalam kitab Fathul Wahhab apa yang dimaksud dengan bugot. Yang dimaksud bugot adalah mereka muslimunah, orang-orang Islam, mukhalifu imam, yang menyalahi imam, yang tidak sama dengan imam. Walau jairan, walaupun imamnya itu tidak baik. Gambaran bahwa orang-orang Islam ini menyalahi imam, menyalahi pemimpin adalah bi an kharaju an taatihi. Mereka keluar dari taat kepada imam. Artinya apa? Artinya orang-orang Islam tadi, golongan Islam tadi itu tidak taat kepada seorang pemimpin. Bi adamin qiyadihim lahu, yaitu mereka tidak ikut pemimpin tadi, auman ihakin, atau tidak memberi hak tujiha alaihim yang memang diwajibkan kepada mereka, seperti misalnya mengeluarkan zakat. Ternyata kok ada rakyat yang tidak mengeluarkan zakat padahal oleh pemimpin tadi itu diharuskan mengeluarkan zakat. Bita'wilin lahum fi dzalik, dan mereka orang-orang Islam tadi yang memberontak tadi memiliki takwil, memiliki landasan berpikir batilin dhannan, tetapi landasan berpikirnya ini sebenarnya batil. Wasyaukatin lahum, dan memiliki kekuatan. Orang yang dianggap bugot itu memiliki kekuatan. Wahyala tahsulu illa bimutoin, dan memiliki kekuatan itu bisa dianggap bugot ketika ada orang yang ditaati. Artinya ada orang yang menjadi pemimpin kelompok ini kemudian memberontak atau menyalahi pemimpin yang sah. Maka mengikuti pendapat di dalam kitab Fathul Wahhab, kitabnya madhab Syafi'i, orang yang demo, orang yang unjuk rasa itu tidak bisa dikatakan sebagai bugot. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak sama dengan arti bugot. Bugot itu artinya adalah memberontak, artinya adalah tidak taat kepada imam. Sedangkan orang yang unjuk rasa itu bukan gak taat, tetapi menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, dan itu dipersilahkan oleh pemerintah, bahkan dilindungi oleh undang-undang negara. Selanjutnya masih tentang orang yang bugot, orang yang memberontak kepada pemerintah. Nah, menurut Ibnu Arafah Al-Maliki, yang dimaksud dengan bugot itu adalah al-imtina min ta'atiman tathbutu imamatuhu, yaitu menolak taat kepada
imam yang sudah ditetapkan fi ghairi maksiatin, di dalam selain maksiat, bimughalabatin, dengan cara mengalahkan, saling mengalahkan. Berarti antara kelompok yang bugot, kelompok yang memberontak ini ada istilah mughalabah, ada istilah saling mengalahkan. Dan di dalam demo itu nggak ada seperti itu. Makanya di antara ciri-ciri bugot itu memiliki kekuatan. Nah, kekuatan ini yang kemudian menandingi pemerintah yang sah. Dan sebenarnya walaupun bugot pun itu tidak langsung ditumpahkan darahnya, tidak langsung dibunuh, enggak. Mereka masih muslim. Orang yang bugot itu masih muslim. Sehingga di sini dijelaskan, di dalam kitab Fiqhul Islami itu dijelaskan kalau memang bugot, kelompok bugot ini tidak memiliki benteng, maka pemimpin atau imam yang sah boleh menangkap mereka dan memenjarakan mereka sehingga mereka bertaubat dan kembali taat kepada pemimpin yang sah. Kalau ternyata mereka itu memiliki kekuatan dan memiliki tempat berlindung, maka mereka itu pertama diajak taat dulu, disuruh bertaubat dulu. Nah, kalau misalnya tetap tidak mau bertaubat, tidak mau taat, baru diperangi. Jadi nggak langsung dibunuh, ditumpahkan darahnya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Riyad Bajri. Itu berbahaya sekali. Maka dari sini kami tegaskan ya, penegasan lagi bahwa demo itu menurut kami itu boleh karena tidak ada larangan dari pemerintah, dan tentu dengan syarat yang berlaku, misalnya tidak mengganggu orang, tidak merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, para demonstrasi, orang yang unjuk rasa itu bukan bugot apalagi khawarij, karena orang yang unjuk rasa, orang yang melakukan demo itu bukan tidak taat kepada pemerintah, mereka hanya menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan keinginan mereka. Jadi bukan pemberontak, bukan bugot. Bugot itu orang yang tidak taat pada pemimpin yang sah, mereka memiliki kekuatan, nah itu baru bugot. Apalagi misalnya orang yang unjuk rasa, orang yang melakukan demo itu kemudian dituduh sebagai khawarij. Ini keliru, ini salah alamat. Karena khawarij itu adalah orang yang suka menghalalkan darah umat Islam, dan mereka itu suka mengkafirkan orang Islam. Misalnya ada umat Islam yang melakukan dosa besar, oleh khawarij itu dituduh kafir. Nah, ini sebenarnya yang khawarij ini siapa kalau seperti ini? Maka menurut kami yang khawarij itu sebenarnya adalah Ustadz Riyad Bajri. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dan itu sesuai dengan pemahaman kami yang kami baca dari literatur kitab fikih. Kalau misalnya ada kesalahan, itu murni dari kekurangan kami di dalam memahami kitab fikih atau kekurangan kami di dalam mereferensi kitab-kitab Islam. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas semua supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.